Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini saya akan review dikit ya untuk di ROM Nusantara Project EOL, dan ini masih Android 10 dan versi juga masih sama 1.1, dan cuma perbedaan dari versi tanggalnya aja guys. Oke, di sini saya akan review untuk penggunaan saya pribadi. Kita lihatin juga dari penggunaan baterai dan tes game juga ya guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Saviors home. Oke guys, jadi di sini saya akan review ya, dan di sini saya masih pakai ROM Nusantara Project versi EOL Android 10 juga, dan versinya masih 1.1 juga ya. Jadi ini yang versi terbarunya di bulan 12 ini guys. Jadi saya ngerasa sudah lebih enak sih pakai ROM dari Nusantara Project ini. Jadi bug-bugnya yang di sebelumnya kayak di video, di slow motion, dan di suara, di record itu agak sudah enak. Jadi saya sudah tes untuk record juga pakai ini, suaranya masih lebih enak ya dari versi sebelumnya. Dan untuk bug-bug yang lain kayak di Play Store nggak bisa download atau apa, itu saya nggak ngerasa gitu ya, saya masih aman aja sih kalau yang di bagian Play Store. Untuk ada aplikasi beberapa yang tidak compatible mungkin bahasa kayak gitu ya, cuma nggak tahu, saya nggak ngalamin, dan saya nge-review yang apa yang saya alamin aja ya. Di sini saya juga sudah install Magisk, jadi ROM-nya nggak include Magisk ya. Dari aplikasi bawahnya sudah ada musik, radio, dan kameranya ada dua, ada kamera Go dan kamera MIUI ya. Jadi saya nggak ngerti kenapa dipakai dua. Cuma saya sudah tes untuk videonya juga normal. Dan yang lainnya sih standar ya, galeri dan yang lain-lainnya bah. Dan kita lihat di sini status barnya juga mirip, fiturnya juga sama sebenarnya dari ROM Corvo, Savok, Nusantara Project, semua sama. Screen recorder, aviasi info ya kayak gitu semuanya sama ya sih kalau saya lihat ya. Di sini screen recordernya juga ada. Kayak gini untuk tampilan screen recordernya ya. Untuk audio kalian bisa pilih internal, mikrofon, atau yang standar aja. Dan untuk yang lainnya sih sama aja kayak di kamera. Kita lihat setelan. Tentang ponsel ke versi Android, dan ini Nusantara EOL Android 10 final. Dan ini yang pakai kernel dari Agni juga yang terbaru ya. Dan di versi 16 tanggal 12 bulan 12. Satu seri Nox-nya enforcing, cuma kalau kalian pengen pakai Dolby Viper rubah deh jadi permisif aja ya. Dan kita lihat juga di sini kayak di opsi developer, free memorinya lumayan nyesek ya. Jadi ROM ini padahal enak, adem, buat ngegame enak, buat sosial media enak, cuma RAM-nya ya enak juga ya. Tapi di sini masih mending lah, 400-an free ya. Dan ada pembaruan sistem juga ya, bisa update lewat sini, cuma harusnya kalau update via sini lewat updater ataupun di TWRP harus flash gaps juga harusnya, biar nggak error gapsnya. Dan yang lihat yang lainnya ya kayak di keamanan, di sini keamanan juga sudah ada app locker, face unlock, sidik jari. Oke, dan di face unlock-nya kayak gini settingannya, cuma bisa satu wajah, cuma normal ya, saya sudah tes normal untuk face unlock. Di lokasi juga normal, jadi di ROM-nya sudah lumayan stabil ya. Buat game juga enak, ini layarnya sensitif banget ya, enak sih kalau buat ngegame. Jadi ROM-ROM yang saya pernah coba itu saya ngerasa bagus semua, dan rata-rata yang paling oke ya untuk ngegame, untuk sosial media kok. ROM-ROM kayak Nusantara Project, Corvo itu ya, yang biasa saya pakai karena saya juga suka gitu ya. Jadi ROM-ROM yang saya nggak pernah pakai mungkin saya agak kurang serak di saya. Dan bahasanya nggak ada ROM yang jelek ya, menurut saya semua ROM bagus, nggak ada yang jelek. Jadi kalau kalian tanya ROM yang jelek yang mana, saya juga nggak tahu ya, karena menurut saya semua ROM bagus, walaupun saya nggak pernah pakai, bagus aja.
cuma mungkin saya nggak serak aja di saya. Dan double tapnya juga di sini normal, double tap to sleep, double tap to wake-nya, jadi untuk nggak ada masalah. Cuma mungkin kalau di ROM Nusantara Project nih masalahnya manajemen RAM-nya ya. Jadi di Corvus yang terbaru 10.5 tuh lebih mending manajemen RAM-nya sih. Kita lihat juga pengguna. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Penggunaan baterai guys. Jadi penggunaan baterai sisa 16% di sini. Smart charging pengisian penuh terakhirnya 21 jam yang lalu. Dan penggunaan layarnya hampir 7 jam ya. Jadi menurut saya ini sudah bagus. Kita lihat aja langsung di sini. Dan saya lebih banyak sosial media kayak streaming ya. Kebetulan saya streaming YouTube sampai 4 jam, sampai kadang ketiduran juga ya streaming. Dan saya juga sudah ngegame sampai 1 jam lebih, hampir 2 jam, dapat shot layar 7 jam kurang ya. Menurut saya ini sudah oke untuk penggunaan sehari-hari. Jadi kalau kalian cari ROM penggunaan sehari-hari, Nusantara Project juga bagus karena juga sering update. Dan kalau ditanya sama Corvus bagus yang mana, kalian tergantung selera aja, karena menurut saya sama-sama bagus, nggak ada yang jelek. Cuma kalau saya pribadi saya lebih suka ke Corvus aja, bukan berarti ini jelek, bukan, sama-sama bagus dan bahasanya kayak selera aja ya. Lebih suka yang mana kan bebas, kalian mau suka yang mana terserah, nggak ada yang larang, sama-sama bagus. Dan di sini Nusantara Wings ya, Nusantara Wings di sini fiturnya lengkap. Android 10, kalau Android 11-nya mungkin baru belum lengkap ya. Kalau Android 11, kalau di sini sudah lengkap, kayak di quick setting, header image dan lain-lain itu sudah lengkap. H1 restart ya, sudah lengkap semua di sini settingannya. Jadi lebih enak Nusantara Project. Jadi buat kalian yang di versi sebelumnya, kalian bisa update aja via DWRP ataupun lewat updater juga bisa, sama aja ya. Dan yang lainnya sih sama, hotspot, wifi semuanya berfungsi dengan normal. Saya sudah cobain. Dan kita akan tes buat game juga. Jadi buat ngegame main sebentar 5 menit 10 menit nggak cepat panas. Tapi kalau ngegame berjam-jam 42 derajat itu sudah standar ya. Dan kita akan tes juga buat game lah guys. Di sini saya pakai Magis ya untuk unlock PUBG ya guys. Jadi sengaja saya pasang Magis biar bisa unlock PUBG. Dan kita tes ya di PUBG ya biar cepat. Oke, dan kita akan tes di game PUBG ya. Jadi baterai sudah lowbat sih tadi. Di sini grafik 90 fps cuma stabil 60 dan oke ya, sudah intinya gitu. Cuma di PUBG doang unlocknya, di aslinya enggak. Aslinya 60 fps bisa stabil dengan kernel bawaan extended. Extended sudah bagus ya, untuk ngegame sudah bagus menurut saya. Standar, stabil, layar licin, sensitif. Oke, dan kita tes ya, liatin suhunya ntar.
Oke guys, jadi untuk suhunya 38 derajat ya. Jadi kayak gini guys, untuk penggunaan gamenya enak, stabil, di ngegame bentar 5 menit kurang, nggak cepat panas ya. Enak, dan ini enak sudah intinya buat ngegame, buat sosial media, recommended di ROM ini ya. Oke, kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.